Oke, ini adalah Oppo Reno 4F atau Oppo Reno 4F, HP terbaru dari Oppo yang baru aja dirilis. HP ini menawarkan beberapa hal menarik yang bisa kita lihat juga di Oppo Reno 4 atau Oppo Reno 4 ya. Jadi ini tuh bisa dibilang versi murahnya Oppo Reno 4 lah ya. Nah, seberapa murah? Well, ini harga launchingnya itu kemarin 4,3 juta ya, atau 4,299 juta. Sedikit lebih murah dari harga Reno 4 yang dulu saat di launching itu dijual harganya 5 juta ya, atau 4,999 juta. Gue udah coba ini, pakai HP ini kurang lebih selama 1 minggu. Dan dengan harga yang lebih murah, apa aja sih sebenarnya yang bisa ditawarin dari HP ini? Well, let me explain. Oke, sekarang mungkin kita mulai dari unboxingnya dulu ya. Di paket penjualannya, bagian luar dusnya ini cukup unik dengan ada tambahan kayak gambar ilustrasi gitu yang menurut gue ini keren ya. Tapi ini cover dus kayak gini cuma bisa didapetin kalau misalnya kalian ikutan PO. Nah, kalau nggak ikutan PO, nanti covernya jadi kayak biasa yang kayak gini ya. Nah, untuk ngebukanya juga gampang, tinggal ditarik ke bawah aja covernya dan diangkat tutupnya. Di dalamnya ada unit HP-nya itu sendiri, dan unit yang gue pegang ini warnanya metallic white ya, atau putih gitu ya. Kalau mau warna selain ini juga ada, itu ada warna matte blacknya atau warna hitamnya. Lanjut, di dalamnya ini ada kotak yang berisi manual dan juga dapat casing jelly transparan ya. Terus di bawahnya ini ada kepala charger yang outputnya 18 watt, jadi udah bisa fast charging. Dan tentu aja ada kabel datanya yang udah USB Type C. Dan terakhir di sini kita dikasih headset juga ya. Jadi ini lengkap banget, dan ini dia kira-kira yang bisa kalian dapetin di dalam boxnya kalau misalnya nanti kalian beli HP ini. Oke, kita lanjut ke HP-nya ya. Varian yang gue pegang ini warnanya putih dan berbeda sama Oppo Reno 4 yang warna hitam kemarin yang gue review. Finishingnya ini dia kayak matte gitu ya. Plus di bagian pinggir belakangnya ini juga ada melengkung gitu, jadi kerasa lebih nyaman buat digenggam ya. Tapi meskipun matte, ini dia tetap bisa mantulin cahaya gitu, jadi kesan premiumnya masih dapet lah ya. Ngomong-ngomong soal kenyamanan dan juga soal premium, HP ini memiliki ketebalan tuh lebih tipis ya daripada Reno 4, tapi bedanya tipis banget nih. HP ini tebelnya secara angka ya 7,48 mm, sedangkan si Reno 4 itu 7,7 mm. Meskipun pas digenggam gue nggak ngerasa terlalu jauh beda gitu ya, tapi ya emang dasarnya udah tipis gitu ya. Ini kepalanya udah 7, sekian milimeter, jadi ya menurut gue ini udah enak banget lah digenggamnya, kerasa tipis dan premium, dan ini keren lah pokoknya. Untuk desainnya, di belakangnya sini ada 4 kamera yang nanti akan gue bahas juga untuk hasilnya. Desain kameranya ini ngumpul berempat di pojokan gini ya, jadi ini desain kamera boba gitu. Di sini juga kelihatan ada partisi, jadi kayak ada aksen pemisah gitu ya di sebelah kirinya sini biar nggak polosan aja gitu. Jadi warna putihnya kayak kebelah dua, cuman nggak di tengah gitu. Untuk portnya termasuk lengkap karena ada headphone jack di bawah, dan overall dari sisi build quality ini gue bilang udah oke banget. Meskipun ya bagian belakangnya ini bahannya masih plastik ya, tapi gue sih dari dulu nggak pernah mempermasalahkan plastik ya. Jadi ya selama finishingnya enak ya nggak apa-apa gitu. Dan kalau kita lihat ke bagian depannya nih, sekarang ada layar ukurannya 6,4 inch, resolusinya Full HD Plus, dan juga udah pakai Super AMOLED nih panelnya nih. Nah, ini untuk punch hole-nya di sini ada dua kamera depan yang punya resolusi 16 megapiksel dan juga 2 megapiksel. Jadi kesan premiumnya ini ada di sini karena dia pakai metode punch hole ya. Nah, layar yang pakai Super AMOLED ini juga udah support HD di Netflix, jadi enak banget buat nonton. Dan ada juga fingerprint sensor di bawah sini, dan performanya cukup responsif dan stabil ya. Untuk anti goresnya ini udah dapet nih dari bawaannya ya. Jadi kalian nanti kalau beli HP ini itu nggak usah repot-repot lagi untuk cari-cari anti gores atau tempered glass lagi ya. Next, kita bahas tentang kameranya. Ini menurut gue juga jadi salah satu, apa ya bisa dibilang ya, kamera tuh di Oppo tuh salah satu yang diandalkan lah gitu ya. Ini sebenarnya sama aja kayak yang gue bilang di video Oppo Reno gue sebelumnya, yaitu Oppo Reno 4 ya. Kameranya ini punya hasil foto yang menurut gue bagus, jadi gue suka banget gitu loh. Coba deh kalian lihat sendiri nih hasilnya nih. Ini menurut gue udah oke banget lah buat post di sosial media ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin suka foto-foto, menurut gue ini kameranya sudah cukup bagus, karena resolusinya juga di sini udah 48 megapiksel untuk main kameranya. Dan fiturnya juga udah banyak dan unik-unik. Ada AI Super Night Portrait yang bisa bikin foto selfie malam-malam gitu jadi nggak gelap gitu ya. Sama ada juga AI Portrait Color yang cukup unik menurut gua ya. Ini bisa bikin kita sebagai objek itu tetap berwarna, tapi background itu jadi black and white gitu. Ini unik sih menurut gue ya. Untuk AI color portraitnya, jadi objek bisa berwarna, kemudian belakangnya sini
itu dia tidak berwarna atau black and white. Ini jadi salah satu fitur yang menurut gua bisa dibilang mungkin akan bisa sering dipakai karena ini unik. Jadi tadinya orang nggak kepikiran bikin video belakangnya hitam putih, ternyata bisa gitu loh. Jadi seperti ini, dan kalau misalnya kalian nanti mau ngerekam videonya biasa aja gitu ya, nggak pakai bokeh-bokehan, ini juga bisa. Jadi bisa diatur bokehnya itu seberapa tinggi ya. Dan ya kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Kalau misalnya kalian mau nyobain AI color portrait yang ada di HP ini, dan kalau mau foto pun kayak gini aja udah gini. Nah gitu. Oke, kayak gitu kira-kira. Jadi bisa sambil direkam, sambil kasih preset atau efek, terus habis itu dikasih bokeh belakangnya. Mungkin secara practicality ini kelihatannya kayak ada nggak terlalu halus ya, tapi paling enggak ini bisa dapat gambaran lah. Dan kerennya lagi, ini bokehnya ini menurut gua pas lah. Nah, kalaupun ternyata kalian udah pakai bokeh, udah pakai portrait mode gitu ya, terus udah diganti warnanya dan pengen lebih stabil, ultra steady, kalian bisa juga jadi 3 sekaligus. Tapi kalau ultra steady ini dia lebih ngezoom sedikit ya dibandingkan kalau mode biasanya. Jadi footage yang kalian ambil nanti akan lebih stabil dan juga akan terasa pastinya lebih enak buat ditonton. Nah, ini coba sekarang ultra steady-nya kita matiin. Nah, dia kayak gini sekarang. Jadi kira-kira seperti ini untuk hasil perekaman video menggunakan kamera depan dari Oppo Reno 4F. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera depannya. Kalau tadi itu screen recording ya, yang ini hasil videonya. Kalau untuk hasil video, selama kita ngerekam, itu kita nggak bisa ganti-ganti kayak tadi. Jadi nggak bisa ganti apakah bisa ditambahin preset atau efek, terus ditambahin portrait mode atau bokeh, terus ditambahin ultra steady, nggak bisa. Jadi itu disettingnya harus di awal, lalu kemudian barulah kita masuk ke mode video kalau misalnya kita rekam. Dan kalau misalnya mau ganti modenya, atau misalnya tadinya mau pakai ultra steady sebelumnya nggak pakai, itu nggak bisa. Jadi harus di stop dulu videonya, habis itu baru direkam ulang dan disetting ulang. Dan untuk hasil perekaman videonya kira-kira seperti ini untuk kamera depan. Kalian juga mungkin bisa dengar juga audionya seperti apa. Dan ya, kasih tahu gua mungkin pendapat kalian gimana tentang kamera dari Oppo Reno 4F ini. Menurut gua so far so good. Gua suka kamera dari Oppo, dari dulu gua suka malah. Dan fitur-fitur kayak gini memang apa ya, bisa dibilang bisa menambah kreativitas kita dalam membuat video gitu. Jadi nggak cuma monoton, cuma direkam doang, tapi ada beberapa toggle yang bisa kita atur untuk bisa kita lakukan penyesuaian kita maunya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Oppo Reno 4F. Ini gue sambil jalan kaki. Ini modenya itu default aja ya, jadi nggak pakai ultra steady. Dan kalau gue lihat di layar ini kelihatannya sangat stabil. Udah cukup stabil lah ini tanpa ultra steady. Terus ini Full HD. Tapi kalau untuk video dia bisa rekam sampai 4K 30 fps. Jadi untuk kestabilannya, kemudian coba kita fokusnya, autofokusnya kira-kira seperti ini. Lumayan cepet ya autofokusnya ya. Jadi ini gue coba jalan lagi. Untuk video seperti ini sebenarnya udah cukup stabil ya, tanpa harus ultra steady gitu. Jadi ya hasilnya kira-kira seperti inilah untuk yang default mode-nya ya, untuk video yang standar gitu. Nah, ini kalau video ultra wide, jadi memang terlihat lebih lebar dan kanan kirinya kelihatan lebih luas ya. Ini distorsi juga minim, di pinggir-pinggirnya dia nggak ada kayak fish eye gitu, tetap bagus. Kalian juga bisa lihat di sini kestabilannya. Harusnya sih nggak sestabil kamera yang tadi ya, kamera utama ya, lensa utama. Tapi hasilnya kira-kira seperti ini. Ini gue coba panning sedikit. Apakah ada lag ya? Nanti kita lihat di hasilnya. Jadi untuk ultra wide kayak gini hasilnya, kamera belakang. Nah, kalau ini gue pakai fitur ultra steady, jelas hasilnya pasti lebih halus ya. Tapi mungkin kalau misalnya kalian bisa lihat ya, gue di sini sih di layar ngerasanya tuh kayak ini detailnya tuh agak ada yang berkurang gitu loh. Coba kita cek autofokusnya.
Kalau untuk autofocusnya tetap berjalan dengan cepat, tapi sepertinya kalau di Ultra Steady itu ada beberapa detail yang hilang gitu ya. Warnanya juga lebih kelihatan lebih flat. Jadi untuk hasil Ultra Steady kira-kira seperti ini. Ini coba gue lari ya. Nih gue lari nih. Nah ini gue lari. Nah. Jadi kira-kira seperti itu untuk Ultra Steady-nya. Nah lanjut kita bahas dari sisi performance. Nah coba dicek dulu nih spek yang ditawarin dari HP ini ya. Pertama untuk daily activities ya gitu ya, atau aktivitas sehari-hari kayak buka-buka aplikasi sosial media, terus ngetik-ngetik, multitasking, ini masih oke banget menurut gua. Dan apa ya, bisa dibilang penggunaan chipset MediaTek Helio P95 gua rasa oke-oke aja, karena buat gua sendiri untuk buka-buka apps ini masih ngangkat banget dan masih responsif ya. Jadi overall buat sehari-hari gue nggak ada masalah ya. Penggunaan chipset MediaTek di HP Oppo juga ini bukan sesuatu yang aneh ya, karena dari dulu tuh udah sering banget lah pakai ya. Dan karena performanya juga dibantu sama optimisasi dari software, jadi gue bisa bilang ini masih sangat responsif dan gak ada kendala berarti. Termasuk kalau misalnya lagi ngegame, ini gue pikir bakalan gak enak ya. Ternyata oke-oke aja dan suhunya pun masih terjaga ya. Meskipun menurut pendapat gue pribadi, kalau gue disuruh milih prosesor atau chipset itu Snapdragon 720G yang ada di Oppo Reno 4 biasa atau yang Helio P95 ini, gue akan lebih memilih Snapdragon 720G itu gitu ya. Tapi ini dua-duanya masih oke. Tapi kalau gue disuruh milih ya jawaban gue kayak gitu. Nah selanjutnya gue mau bahas juga nih satu hal penting yang jadi kelebihan dari HP ini adalah baterainya. Jadi kapasitasnya 4000 mAh dan sebenarnya ini udah standar lah ya di HP Android ya. Nah terus gimana tentang performanya gitu loh. Menurut gue lumayan oke, meskipun gak bisa dibilang yang paling irit lah di kelasnya ya. Jadi ini mirip-mirip sama Oppo Reno 4 biasa. Jadi untuk pemakaian gue yang lumayan berat gitu ya, HP ini rata-rata bisa bertahan let's say mungkin di jam 4 atau jam 5 sore gitu ya. Dan masih bisa nyisain sisa baterai mungkin 10-20%. Tapi ya berhubung HP ini udah dapet charger bawaan ya, jadi fast chargingnya ini daya outputnya 18 watt ya. Jadi waktu ngecharge-nya bisa sekitar sejam lebih ya, kurang lebih 1,5 jam lah. Emang sih ini jelas ya nggak secepat full flash charge-nya yang ada di Oppo Reno 4 biasa, yaitu dia sekitar 30-an watt. Jadi ya bisa dibilang fitur ini dikurangin untuk bisa dapetin harga yang lebih murah ya gitu. Oke, kesimpulannya sebenarnya HP ini udah bisa dibilang mantep buat dibeli dengan harga yang lebih murah, tapi yang dikurangin tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi fitur-fitur esensialnya masih dipertahankan ya. Tapi kekurangan yang ada di Reno 4 yaitu nggak ada NFC ternyata juga masih ada di sini. Jadi masih dipertahankan nih kekurangannya nih. Gue nggak tahu sebenarnya sepenting apa NFC buat kalian. Tapi yang jelas kalau aja Reno 4 yang kemarin atau HP ini ya Reno 4F ada NFC, menurut gua itu akan jadi satu fitur tambahan yang pas buat ngelengkapin berbagai fitur keren yang ditawarin dari HP ini. Layarnya udah AMOLED, ukurannya juga compact, bodinya tipis, digenggam kerasa premium, hasil foto dan videonya bagus. Dan menurut gue fitur-fitur yang tadi gue sebutin ini akan sangat kalian rasakan kalau misalnya kalian pakai HP ini. Absennya full flash charge yang ada di Oppo Reno 4 memang agak disayangkan, tapi kan ini harganya lebih murah ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak terlalu mentingin kecepatan charging dan juga kalian nggak harus pakai HP yang chipsetnya itu Snapdragon gitu ya, HP ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling solid dan yang paling nyaman buat digunakan sehari-hari. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan singkat dari gua tentang Oppo Reno 4F ini atau Oppo Reno 4F ini. Silahkan kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada komentar, tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Gue juga pengen dengar nih, gue sekarang ngomongnya kayak lebih lancar gitu ya, maksudnya lebih cepat gitu. Menurut kalian gimana? Apakah enak didengar atau terdengar terburu-buru atau mungkin ya gimana, kasih tahu pendapat kalian lah di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini silahkan di like aja dan jangan lupa di subscribe buat channel ini. Dan jangan lupa di subscribe channel gue ini buat kalian yang pengen lihat video-video kayak gini lagi selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.